Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Abdul Kahfi Amrullah, SPDI, MPDI, serta teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam forum kali ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikut setianya. Pada presentasi kali ini, dengan mengharap ridho Allah, saya atas nama Fathi Unati Syahidah akan menyampaikan materi berupa hukum syar'i, hukum taklif, dan hukum wadi. Pengertian hukum syara'. Al-hukum secara bahasa berarti memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan. Sedangkan menurut istilah yaitu seperangkat peraturan tingkah laku manusia yang ditetapkan, diakui oleh suatu negara atau kelompok masyarakat, berlaku dan bersifat mengikat untuk seluruh anggota masyarakatnya. Kata syara' secara etimologi atau secara bahasa yaitu jalan yang bisa dilalui air. Maksudnya adalah jalan yang dilalui manusia untuk menuju Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah kepadanya. Secara keseluruhan adalah seperangkat peraturan ketentuan Allah dengan tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Dalam ilmu ushul fikih, hukum syara' dibagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Secara bahasa, hukum taklifi yaitu hukum pemberian beban, taklif. Sedangkan menurut istilah adalah perintah Allah yang berbentuk pilihan dan tuntutan. Dalam arti lain, suatu ketentuan hukum yang menuntut para mukallaf. Mukallaf itu orang yang dibebani, yaitu syaratnya adalah akil dan balik. Akil itu berakal, balik itu dewasa. Atau orang yang dipandang oleh hukum cakap melakukan suatu perbuatan hukum baik dalam bentuk kewajiban, hak maupun dalam bentuk larangan. Menurut istilah usul fikih adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik itu perkataan atau perbuatan, baik itu melakukan atau meninggalkan sesuatu. Di dalam Al-Quran ada sebuah perintah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 110, itu aqimus shalah wa atuz zakah, artinya dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Itu perintah. Dan terdapat larangan atau tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Isra ayat 33, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan suatu alasan yang benar. Pembagian hukum taklifi beserta contohnya. Yang pertama, wajib. Pengertian wajib yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Wajib terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya. Terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, wajib mutlak adalah kewajiban yang waktu pelaksanaannya luas dan tidak terikat oleh waktu. Contoh, qada puasa Ramadan, yaitu bisa dikerjakan setelah bulan Ramadan atau bahkan sampai Ramadan datang lagi. Wajib muqayyad itu kewajiban yang pelaksanaannya terikat oleh waktu tertentu seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan lain sebagainya. Wajib ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu wajib muasa, waktu untuk melakukan kewajibannya melebihi waktu pelaksanaannya. Contoh, pada sholat isya, yaitu dilakukan dari waktu isya sampai subuh, itu boleh. Terus yang kedua ada wajib mudayyak, yaitu kewajiban yang menyamai waktunya dengan kewajiban itu sendiri. Contoh, puasa Ramadan, waktu mulainya dan berakhirnya sama, yaitu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari di hari yang sama. Yang ketiga, wajib zu syahnain, itu kewajiban yang pelaksanaannya dalam waktu tertentu, yaitu waktu mulainya sama dengan waktu berakhirnya dan waktunya panjang. Contohnya ibadah haji. Yang kedua, berdasarkan ketentuan objek. Kan tadi yang pertama ditinjau dari waktu pelaksanaannya, yang kedua ini berdasarkan ketentuan objek. Dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, wajib muayyan.
kewajiban yang sudah ditentukan seperti wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Terus ada wajib muhayyar, itu kewajiban yang dibolehkan untuk menentukan salah satu di antara beberapa pilihan. Contoh kafaroh bagi orang yang melanggar sumpah, yaitu bisa milih memberi makan kepada 10 orang miskin atau memberikan pakaian kepada mereka. Yang ketiga, ditinjau berdasarkan kadarnya, dibagi menjadi 2. A. Wajib muhaddad, kewajiban yang telah ditentukan kadarnya seperti jumlah rakaat pada sholat fardu atau zakat. B. Wajib ghair muhaddad, kewajiban yang tidak ditentukan kadarnya, contoh bersedekah. 4. Ditinjau berdasarkan subjek hukumnya, dibagi menjadi 2. A. Wajib aini atau fardu ain, itu kewajiban yang dibebankan kepada setiap individu, contoh seperti sholat 5 waktu. B. Wajib kifai atau wajib fardu kifayah, kewajiban yang dibebankan secara kolektif, yang apabila sudah terwakili maka gugurlah kewajiban itu. Misal, kewajiban sholat jenazah. Kemudian hukum taklif yang kedua yaitu sunnah. Pengertiannya adalah apabila dikerjakan oleh seorang mukallaf akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa dan pahala. Istilah lain dari sunnah yaitu mandub, masnun, mustahab, istihbab atau nafil, nafilah, tatawu, dan fadilah. Sunnah terdiri dari 2 tingkatan, yaitu ditinjau berdasarkan hukumnya. Yang pertama, dibagi lagi menjadi 2. Ada sunnah mu'akadah, itu perbuatan yang dibiasakan oleh Rasulullah dan jarang ditinggalkannya, misalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Yang B, sunnah ghair mu'akadah, yaitu yang tidak selalu dikerjakan oleh Nabi atau sunnah yang sesekali ditinggalkan, seperti sholat tarawih. Hukum taklif yang ketiga yaitu haram, suatu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan dosa atau ancaman dari Allah, dan apabila meninggalkannya akan mendapatkan pahala. Haram terbagi menjadi 2 jenis, yaitu A. Haram li zatihi, haram karena zatnya diharamkan oleh syariat, contoh berbuat syirik, makan babi, mencuri, dan zina. Yang B. Haram li ghairih, haram karena ada penyebabnya, contoh berdagang, hukum aslinya mubah, namun jika dilakukan saat dikumandangkan azan sholat Jumat, maka berdagang pada waktu tersebut menjadi haram. Hukum taklif yang keempat yaitu makruh. Pengertiannya, suatu perbuatan yang apabila dikerjakan tidak berdosa, namun apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Jadi lebih baik ditinggalkan karena akan mendapatkan pahala. Tapi kalau misalkan mau dikerjakan juga nggak dosa. Menurut ulama Hanafiyah, makruh terbagi menjadi 2. Makruh tahrim, sesuatu yang diharamkan menurut hukum syariat akan tetapi dalilnya bersifat dugaan kuat. Makruh tanzih, perkara yang dianjurkan untuk ditinggalkan. Hukum taklif yang kelima yaitu mubah, segala perbuatan yang apabila dikerjakan tidak apa-apa dan apabila ditinggalkan juga tidak apa-apa. Artinya tidak mendapat dosa dan juga pahala. Contoh makan, minum, beralih, tidur, olahraga, dan sebagainya. Masuk ke hukum wad'i. Hukum yang bersifat mengetahui tentang situasi atau kondisi, bagaimana tuntutan tersebut, dan lainnya itu dapat diberlakukan. Dalam artian lain, hukum yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi sesuatu yang lain. Hukum wad'i terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu yang pertama, sebab. Menurut bahasa, artinya adalah sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Dalam istilah usul fikih, sebab diartikan sebagai sesuatu yang dijadikan oleh syariat sebagai penanda atas keberadaan suatu hukum. Sabab terbagi menjadi 2 bagian. A. Sebab yang terjadi di luar batas kemampuan mukallaf. Contohnya seperti masuknya bulan Ramadan yang menjadi sebab diwajibkannya puasa. B. Sebab yang terjadi di dalam batas kemampuan mukallaf. Contohnya seperti safar yang menjadi sebab bolehnya membatalkan puasa sebelum waktu maghrib. 2. Syarat, sesuatu yang keberadaan hukum bergantung pada keberadaannya, namun syarat bukanlah bagian dari hukum tersebut, dan syarat tidak mengharuskan adanya hukum. Contoh,
Wudhu adalah syarat untuk melaksanakan sholat, namun wudhu bukan bagian dari sholat, dan wudhu tidak mengharuskan adanya sholat. Syarat jari adalah syarat yang dibuat oleh mukallaf sendiri dalam hal muamalah, bukan dalam hal ibadah. Contoh, penjual mensyaratkan pembelian barang lebih dari jumlah tertentu untuk mendapatkan potongan harga. 3. Mani atau penghalang merupakan segala sesuatu yang dapat meniadakan atau membatalkan hukum. Contoh, haid menjadi penghalang bagi wanita untuk melaksanakan sholat. Mani sendiri terbagi menjadi dua, yaitu mani lil hukum, penghalang yang ditetapkan syariat yang menjadi penghalang keberadaan suatu hukum. Contohnya seperti haid pada wanita menjadi penghalang sholat. Mani li sabab itu sesuatu yang ditetapkan syariat yang menjadi penghalang berfungsinya sebab hingga sebab itu tidak mempunyai konsekuensi hukum. Contohnya seperti orang yang mempunyai hutang, maka kewajiban zakatnya terhalang karena hutangnya. 4. Sah dan batal. Sah adalah ketika suatu perbuatan telah memenuhi syarat-syaratnya, tidak ada penghalang, dan adanya suatu sebab yang menyebabkan perbuatan itu dilakukan. Contoh, seseorang melaksanakan puasa Ramadan dengan niat di malam hari dan menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa pada masuk waktu subuh hingga waktu maghrib. Batal adalah ketika suatu perbuatan tidak terpenuhi sebagian atau seluruh syarat-syaratnya, tidak ada sebab atau terdapat penghalang. Contoh, seseorang melaksanakan sholat subuh ketika masuk waktu subuh didahului dengan wudhu, namun di tengah-tengah dia batal, di tengah-tengah sholat, maka sholatnya batal karena ada salah satu syarat sholat, yakni suci dari hadasnya tidak terpenuhi. Yang kelima, azimah dan rukhsah. Azimah adalah ketentuan asli dari hukum-hukum syari. Contoh, kewajiban sholat 5 waktu dan puasa Ramadan, haramnya memakan bangkai, darah, dan daging babi. Rukhsah adalah ketentuan hukum berupa keringanan dalam kondisi tertentu bagi yang memerlukan keringanan. Contoh, bolehnya makan di siang hari di bulan Ramadan bagi musafir, bolehnya memakan bangkai dalam keadaan darurat. Kesimpulannya, yang pertama, hukum syara adalah kitab Allah dan sabda Rasul. Apabila disebut hukum syara, maka yang dimaksud ialah hukum yang berpautan dengan manusia, yakni yang dibicarakan dalam ilmu fikih, bukan hukum yang berpautan dengan akidah dan akhlak. 2. Hukum Islam dibagi menjadi 2 macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Ketiga, hukum taklifi adalah hukum syar'i yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf, atau mengandung pilihan antara yang dikerjakan dan ditinggalkan. Hukum taklifi terbagi menjadi 5 bagian, yaitu ada wajib, sunnah, tamandub, haram, makruh, dan mubah. 4. Hukum wad'i adalah titah Allah yang menjadi sesuatu sebagai sebab bagi adanya suatu yang lain, atau sebagai syarat bagi sesuatu yang lain, atau juga sebagai penghalang bagi adanya sesuatu yang lain tersebut. Hukum wad'i dibagi menjadi 3, yaitu sebab, syarat, dan mani. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kebenaran, itu murni milik Allah, dan apabila ada kesalahan mohon dibenarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.